Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Sandi Desvina. Ya, Saya bagian perawat hari ini di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Pak. iya Pak. Iya. Benar dengan Pak Awan? Iya. Coba saya lihat bilangnya Pak ya. Pak Awan Setiawan, alamat Parung Bujang ya Pak? Iya. Iya. Bapak, bagaimana kondisi Bapak saat ini? Agak kurang baik Pak. Kurang baik. Ya. Kurang baiknya seperti apa Pak? Ada nyeri. Oh, udah tidak ya Pak ya. Pak, maksud saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian psikososial terhadap Bapak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bapak. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Insyaallah siapa? Siap. Sebelumnya, apakah posisi Bapak sudah nyaman seperti ini? Sudah Pak, sudah nyaman. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama Pak ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terhadap saya Pak? Ada Pak. Ada ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak, sini saya akan mencatat nama Bapak ya Pak ya. Iya. Nama Bapak siapa Pak? Awan Setiawan. Setiawan. Umurnya berapa Pak? 43. Jenis kelamin laki-laki ya Pak ya. Bapak sudah menikah? Sudah Pak. Agama Bapak apa Pak? Islam. Suku bangsa Bapak? Sunda. Sehari-hari di rumah Pak, bahasa yang digunakan bahasa apa Pak? Sunda. Ya. Bapak pendidikan terakhir sampai sekolah apa Pak? SMA. SMA-nya lulus ya Pak? Lulus Pak. Bapak sehari-hari kerja di mana Pak? Saya dagang Pak. Oh, dagang ya Pak ya, wira swasta ya Pak ya. Ya. Bisa disebutkan alamat lengkap Bapak? Kampung Parung Bujang, Desa Bujang Sari, Kecamatan Ciares, Kebak. Bapak di sini yang bertanggung jawab atau yang menunggu Bapak siapa Pak? Ada istri saya. Oh, istri Bapak siapa namanya Pak? Yayet. Ya, sebagai istri apa ya? Baiklah Bapak. Nah Bapak, sekarang untuk saat ini apa yang paling Bapak rasakan sekarang keluhannya Pak? Saya merasakan sakit di bagian kaki Pak. Oh iya, yang bekas yang di Iya, operasi yang itu ya. operasi. Iya. Nah Bapak, sakitnya itu nyerinya itu Pak ya, kalau di skala, namanya skala ya Pak ya. Kalau dari 0 itu tidak sakit atau tidak nyeri, dan 10 itu sangat nyeri sampai tidak tertahankan, Bapak ada di posisi berapa Pak? 8 kali Pak ya. 8 Pak ya. Ya. Sakitnya di kaki yang sebelah Kaki yang sebelah kanan. sebelah kanan Pak ya, yang bekas Ya. dioperasi Pak ya. Ya. Ini sakitnya seperti apa Pak? Seperti ditusuk-tusuk, apakah seperti nyut-nyutan sakitnya? Nyut-nyutan Pak. Nyut-nyutan Pak ya sakitnya ya Pak ya. Biasanya sakitnya ini terus-terusan apa hilang timbul Pak? Terus-terusan Pak. Terus-terusan ya Pak ya. Terus Bapak untuk sekarang ini sakitnya ini biasanya faktor yang memperberat atau nyerinya bertambah itu biasanya kalau sedang apa Pak? Biasanya saya kalau bertambah nyeri itu Iya Pak. sedang melakukan aktivitas. Oh iya Bapak. Kayak jalan itu sakit Pak. Iya Pak. Itu ya Pak ya. Nah, untuk mengatasinya Pak, atau yang biasanya Bapak sakit terus untuk meredakan sakitnya biar berkurang itu, Bapak biasanya apa yang dilakukan sama Bapak? Biasanya duduk dulu, tarik napas, terus sekarang ini biasanya diganjel sama bantal Pak biar enak nih kaki. Oh iya Pak ya. Seperti itu Bapak merasa lebih nyaman Pak ya. Baiklah Bapak. Bapak sebelum dibawa ke rumah sakit ini, sebelumnya Bapak pernah berobat kemana? Ke puskesmas Pak. Ke puskesmas. Nah, Puskesmas. bisa Bapak ceritakan dari pertama keluhan yang Bapak rasakan sampai sekarang dibawa ke rumah sakit, secara singkatnya saja Pak. Awalnya saya itu merasakan lemas. Iya Pak. Setelah itu ada sedikit luka di kaki. Setelah itu saya berobat ke puskesmas, dan di puskesmas saya diperiksa, ternyata saya mempunyai gula. Iya Pak. Setelah itu saya dikasih obat gula, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Ya. Malahan luka saya itu
tambah membesar. Iya Pak. Makanya saya dianjurkan untuk ke rumah sakit. Iya Pak, seperti itu. Nah Bapak, dengan kondisi Bapak sekarang ini seperti ini ya, tanggapan Bapak atau apa yang Bapak rasakan tentang kesehatan Bapak untuk saat ini? Eh, saya merasa sakit saya itu gimana Pak ya, jadi saya merasa putus asa dengan sakit saya. Iya. Apakah saya bisa sembuh atau tidak gitu dengan Iya. penyakit itu. Berarti Bapak juga merasakan cemas ya Pak ya? Iya. Bapak merasakan cemas apakah penyakit Bapak ini bisa sembuh gitu ya Pak ya? Apa Iya. tidak ya Pak ya? Seperti Iya. itu ya Pak ya. Nah, Bapak sebelumnya apakah ada keluarga Bapak yang pernah sakit seperti ini atau sakit Tidak ada, gula? Pak, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Saya doang ini yang pertama. Bapak yang pertama dari kakek Bapak juga ke sana tidak ada ya Pak ya? Makanya saya heran ini. Iya ya Pak ya. Baiklah Bapak. Nah, Bapak, Bapak kan tadi mengatakan merasa cemas juga ya Pak ya. Iya. Nih tingkat kecemasan yang Bapak rasakan ini sekarang itu ada di mana Pak? Apakah ringan, sedang, atau berat? Kalau penyakit saya sampai diamputasi, saya merasa berat mungkin Pak ya. Jadi Bapak ada kecemasan yang berat sekarang Pak ya? Iya, takut nggak sembuh. Seperti itu. Apakah kecemasan ini sampai mengganggu pikiran Bapak, bahkan bisa mengganggu aktivitas Bapak? Mengganggu sekali. Mengganggu sekali Pak ya. Iya. Kecemasan ini berarti memang kecemasan itu ada karena Bapak juga tadi mengatakan apakah akan sembuh atau tidak ya Pak ya. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah mengatakan ada nyeri, cemas juga. Apakah nyeri sama cemas ini juga mempengaruhi dari pola istirahat dan tidur Bapak? Iya, karena saya merasa nyeri. Biasanya Pak, kalau tidak sakit, saya tidur di rumah itu bisa nyampe 5 atau sampai 6 jam. Ya, Pak. Itu tidur malam ya Pak ya? Tidur. Kalau Tapi suka tidur siang nggak Pak? tidur siang jarang Pak. Jarang ya, Paling Pak, ya? 15 menit cukup lah karena saya dagang Pak ya, Iya. gitu cukup lah untuk 15 menit. Kalau sekarang sejak saya sakit, ini paling tidur 1 jam juga itu paling maksimal gitu Pak. Itu siang sama malam sama ya Pak ya? Iya, paling siang 15 menit. Iya. Kalau 15 menit sampai malam, nah kalau malam paling setengah jam gitu. Jadi istirahat Bapak terganggu ya Pak ya? Iya. Apakah selama di sini suka mimpi buruk Pak pas tidur itu? Tidak. Pak. Tidak ya Pak ya? Iya. Baiklah Pak. Bapak dengan kondisi Bapak sekarang yang sudah diamputasi ini ya, apakah Bapak masih merasa menolak, tidak nih saya tidak diamputasi seperti itu? Apakah masih seperti itu Pak? Atau bahkan ada perasaan Bapak marah gitu pada lingkungan atau pada yang ada di sekitarnya? Perasaan saya ketika saya sudah melihat kondisi seperti ini, yang pertama ya marah pada diri sendiri Iya, Pak ya. iya Pak ya. Kenapa saya tidak berobat dari dulu gitu, sebelum gejala ini sampai parah gitu. Iya, iya Pak ya, seperti itu. Bapak bisa dijelaskan ke saya hal-hal positif apa yang bisa Bapak terima atau yang bisa Bapak hal-hal positifnya yang Bapak rasakan untuk saat ini ya, dengan sakit Bapak seperti ini? Yang pertama mungkin saya menerima Pak ya, ini sudah takdir Allah. Jadi menurut saya ini adalah pembelajaran. Kita jangan menunda sakit sampai parah gitu. Alangkah baiknya kita segera berobat apabila gejala sudah mulai muncul. Berarti dijadikan pengalaman juga Pak ya buat Iya. kedepannya, buat Iya. menjaga-jaga juga keluarga jangan sampai seperti Bapak ini ya Pak ya. Betul. Iya. Bapak, apakah keluarga dan lingkungan sekitar Bapak memberikan dukungan terhadap Bapak? Iya Pak, jadi sebelum saya kesini pun mereka sudah memberikan motivasi bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, makanya saya mau ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah berarti ada support system ya Pak ya, Ya. baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar Bapak.
Bapak, untuk kegiatan ibadah sendiri apakah terganggu untuk saat ini Pak? Kalau dulu sebelum sakit parah saya masih bisa ikut pengajian, ikut ke musola. Tapi setelah sakit saya paling di rumah Pak, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Sholat pun ya paling bisa berdiri, duduk gitu. Tidak apa-apa ya, kan Iya. kegiatan ibadah sholat bisa dilaksanakan sambil duduk ya Pak ya. Iya. Baiklah Pak, saya akan periksa tanda-tanda vital Bapak dulu ya Pak ya. Boleh Pak, silakan. Ya Bapak, untuk tekanan darah Bapak, alhamdulillah masih dalam batas normal Pak. 130/80 ya Pak ya. Nah, sekarang saya periksa suhu tubuh Bapak dulu ya Pak ya. Saya juga akan mengecek nadi Bapak dulu ya Pak ya. Ya, untuk nadi Bapak sendiri memang mengalami kenaikan Pak, tapi masih dalam batas normal, itu 96 kali per menit. Ini hal wajar karena Bapak masih merasakan sakit dan juga tadi Bapak masih merasa cemas ya Pak ya. Apa ya untuk suhunya? Ya. Untuk suhu juga masih normal Bapak, suhunya 36,5, itu artinya masih normal ya Pak ya. Baiklah Bapak, saya catat dulu ya Pak ya. Bapak, tadi saya sudah melihat status Bapak untuk gula darah Bapak sendiri untuk hari ini memang masih tinggi Pak ya. Tadi pagi diperiksa 230 ya Pak ya. Itu artinya memang gula darah Bapak masih perlu pengobatan Pak ya. Tapi Bapak tidak usah cemas. Nanti memang tadi juga Bapak mengatakan kan Bapak bahwa Bapak merasa cemas, takut tidak sembuh ya Pak ya. Memang Pak, untuk penyakit gula ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol Pak. Dikontrol dalam artian Bapak berobat secara teratur, menjalani pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, mengurangi konsumsi gula, lalu Bapak bisa olahraga secara teratur, bisa olahraga kecil-kecilan di rumah ya Pak ya. Seperti itu. Insya Allah bila gula darah Bapak terkontrol dalam batas normal, luka Bapak ini akan cepat sembuh. Dan tidak akan ada luka-luka yang lain. Kalaupun nanti ada luka, bila gula darahnya memang bagus, insya Allah cepat juga sembuhnya Pak. Jangan sampai nanti seperti kaki Bapak yang satu ini Pak ya. Jadi sekarang ada di diri Bapak sendiri, bagaimana disiplinnya Bapak untuk menjalani kehidupan sehari-hari Pak ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak ya. Ya. Semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Bapak, sebelumnya ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup Pak ya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya akhiri bincang-bincang kita kali ini ya Pak ya. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih banyak. Semoga Bapak lekas sembuh dan bisa cepat berkumpul dengan keluarga besar Bapak. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.